Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan Young's Math Lab dalam agenda Young's Education. Baik, bertemu lagi sahabat Yang. Saat ini kita tetap akan membahas tentang penggunaan aplikasi Atlas TI. Di sini kita melanjutkan sesi sebelumnya di mana kita sudah belajar untuk memasukkan dokumen ke dalam Atlas TI dengan bantuan kita bisa menggabungkan beberapa dokumen dulu supaya kita bisa meminimalisir kapasitas ruang di Atlas TI kita. Nah, ini contoh yang kemarin. Ini kita sudah membuat uji coba PJBL STEM ya. Di sini ada 3 dokumen yang sudah kita masukkan. Nah, ini teman-teman gak usah bingung kalau seandainya, Bu, ini kenapa kecil ya tampilannya, bisa kita perbesar. Jadi kita arahkan kursor kita ke bagian sini supaya kita bisa lebih jelas. Nah, ini juga bisa kita perbesar juga. Saya ingatkan lagi kepada teman-teman mungkin yang baru melihat video ini. Jadi Atlas ini yang saya contohkan, kenapa tadi saya menyarankan untuk digabung file jurnal yang kita dapatkan. Jadi kalau seandainya kita punya 15 jurnal, kita bisa jadiin 15 ini menjadi satu jurnal. Atau kita jadikan beberapa jurnal subnya seperti ini khusus untuk PJBL STEM. Gunanya supaya karena ini contoh Atlas TI-nya yang trial version ya. Jadi sekali lagi dokumennya ini hanya bisa kita masukkan sebanyak maksimal 10 dokumen. Sedangkan kode nanti yang akan kita lakukan dalam menganalisis pernyataan-pernyataan dalam dokumen itu hanya bisa maksimal 50 kode. Begitu. Tapi biasanya dalam literatur review minimal kita buat 20 atau 25 kode ya. Kita sesuaikan juga dengan yang kita temukan dalam jurnalnya. Nah, lalu kemarin sudah kita di video sebelumnya sudah disampaikan juga bahwasanya ketika menganalisis literatur dari suatu jurnal, untuk pernyataan-pernyataannya kita bisa menganalisis 3 tempat, yaitu di bagian abstrak ya teman-teman. Lalu bisa di bagian kemarin itu di video sebelumnya kita bahas juga, bisa di bagian discussion, di mana discussion ini bukan semua seperti ini ya. Jadi yang ada citasinya ini tidak bisa kita analisis, tetapi yang dari kata students sampai ke produk ini bisa kita analisis. Begitu. Setelah itu di mana lagi? Dari abstract, discussion, dengan satu lagi yaitu di bagian conclusion remarks ini ya. Di conclusion ini bisa kita analisis juga jadi pernyataan peneliti, karena kode yang akan kita buat itu sekali lagi adalah pernyataan dari penelitinya. Siapa sih penelitinya? Ya macam-macam ya penulisnya di sini. Nah, lalu dalam mengkode, apa yang bisa kita kode? Yang bisa kita kode bisa dalam satu kalimat ini, 2 kalimat ini, atau memang dirasa perlu bisa kita kode semua dalam satu paragraf ini. Jadi dalam satu paragraf ini inti yang disampaikan oleh si penulis apa toh? Nah gitu ya. Apa sih yang akan kita analisis, kiranya yang dimaksud oleh si penulis ini apa sih sebenarnya? Nah, mungkin teman-teman, khawatirnya nanti kita multitafsir dan terlalu banyak yang terlalu umum nanti yang akan dicantumkan. Kita memang harus khusus apa sih yang disampaikan di sini. Kita bisa pilah-pilah per 2 kalimat, boleh saja. Namun dalam memberikan kode ya, nanti ketika memberikan kode kita tidak boleh lebih dari 3 kata begitu. Nah terus ini gimana ya?
Ini karena kita menggunakan jurnal bahasa Inggris, biasanya kita juga terkendala ya. Aduh, bagaimana nih mengkodenya kalau kita kesulitan dalam bahasa Inggris. Jadi biar cepat aja kalau saya lakuin, mungkin di teman-teman yang lain punya cara yang lebih mudah ya. Cuma sementara ini yang saya lakukan, kita setelah ngeblok ini, jadi sebelum mengkode saya blok seperti ini dulu. Saya klik kanan, saya copy aja. Ya ini tujuannya ada translate di sini. Jadi saya translate aja. Jadi ini ya Inggris ya. Saya pakai Indonesian, saya ganti. Nah, ini aja. Nah, kita bisa nih. Nah, ini pernyataan apa sih? Dari pernyataan tadi, pembelajaran berbasis proyek PJBL dipahami sebagai pendekatan yang menjanjikan yang meningkatkan pembelajaran siswa di pendidikan tinggi. Studi empiris tentang pembelajaran berbasis proyek telah ditinjau dengan fokus pada hasil siswa. Nah, ini contoh mungkin bisa saya katakan, maksud dari pernyataan ini bahasanya pembelajaran proyek ini bisa meningkatkan pembelajaran siswa. Jadi, bisa saya kodekan peningkatan pembelajaran gitu ya. Atau peningkatan hasil belajar atau peningkatan pembelajaran bisa juga hasil belajar siswa. Jadi saya kode sementara ini contoh saja pendekatannya menjanjikan yang meningkatkan pembelajaran siswa. Berarti peningkatan pembelajaran siswa. Kita pakai 3 kode. Nah, ini yang ini tadi ya. Jadi dari ini masih kita blok. Nah, tadi kan kita klik kanan, kita copy. Ini langsung aja kita klik kanan, open coding. Nah, tadi apa? Pembelajaran, peningkatan pembelajaran siswa. Atau apalagi tadi bisa hasil belajar siswa. Boleh kita coba kita jadiin 2. Nah, muncul di sini. Muncul kodenya hasil belajar siswa, peningkatan pembelajaran siswa. Kan tidak ada kata hubung ya, teman-teman. Nah, ketika kita menambahkan kode akan muncul di sini. Saya ulangi lagi, ini saya hapus dulu. Saya hapus dulu kodenya. Oke, saya ulangi bagaimana cara mengkode. Ini bentar, ini saya hapus dulu juga. Ini saya hapus dulu. Nah, baik. Saya ulangi lagi teman-teman. Tadi di jurnal yang pertama. Jadi ketika teman-teman bingung karena menemukan jurnal bahasa Inggris, kita coba aja dari ini kita klikkan, kita blok, klik kiri mouse, klik kiri tahan. Klik kanan, bisa kita copy dulu. Lalu kita copy di translate online ya, lewat web browser ini. Lalu kita baca, kita kira-kira dari sini nyambung nggak ya dari artinya. Mungkin karena terkadang hasil translate-nya tidak sesuai. Nah, tadi saya ambil kesimpulannya seandainya ini kode yang pas yaitu peningkatan pembelajaran siswa. Ya, jadi kita kembali ke uji coba. Jadi langsung kita klik kanan tadi. Bisa kita pilih open coding. Nah, seandainya lupa, bisa di sini ada. Di atas sini kita udah habis di blok ini, kita klik open coding. Sama. Jadi bisa kita klik yang di home ini atau kita klik kanan open coding begitu. Baik teman-teman. Kalau sudah kita coba lagi ya open coding dari sini atau tadi bisa dari sini open coding. Tadi peningkatan
pembelajaran gitu. Juga cukup, boleh 2 kata. Yang penting tidak lebih dari 3 kata. Nah, terus hasil belajar boleh. Kita create. Lalu kita analisis lagi nih di bawah. Effective outcomes. Nah, sampai ke improve. Mungkin kita langsung aja ya. Kita copy dulu. Ya, biar nggak bingung nanti. Biar sama-sama nyambung ya. Pembahasannya apa. Karena kebetulan yang saya bahas ini tentang pembelajaran PJBL di jenjang perguruan tinggi ya. Nah, di sini ada penjelasannya nih. Effective outcome, hasil efektif, yaitu persepsi manfaat PJBL dan persepsi pengalaman PJBL paling banyak diterapkan yang diukur dengan kuesioner, wawancara observasi, dan jurnal refleksi diri. Ini lebih ke metode ya. Hasil kognitif, misal pengetahuan dan strategi kognitif, dan hasil perilaku, yaitu keterampilan dan keterlibatan diukur dengan kuesioner. Ini metodenya ya masih ya. Rubik tes, wawancara, observasi, jurnal, refleksi diri, dan artefak dan data log. Hasil kinerja artefak dinilai oleh rubrik penelitian di masa depan harus menyelidiki lebih lanjut tentang proses pembelajaran. Jadi ini tidak ada yang perlu kita, tidak ada hasil ya. Jadi ini hanya saran aja. Jadi tadi itu hanya metode, lalu di sini ada hasil. Penelitian di masa depan harus menyelidiki lebih lanjut tentang proses belajar siswa dan produk akhir. Instrumen pengukuran dan analisis data juga harus ditingkatkan. Jadi ini tidak ada konteks yang menjelaskan maksud dari hasil penelitiannya, ini hanya ke metodenya saja. Jadi saya tidak akan mengkode untuk kalimat ini sementara itu dulu, tapi nanti kita bisa analisis lagi. Setelah itu dari sini apakah kita temukan apapun, kita bisa lanjut ke discussion di sini, di discussion. Oke, nah dari sini student sampai ke product. Terlalu banyak ya mungkin ya, kita sampai ke study sini aja coba. Ini saya coba copy dulu. Kita cek lagi di translate-nya. Paste ya tadi. Nggak tercopy ya. Kita coba paste. Oke. Manfaat yang dirasakan siswa dan pengalaman PJBL diukur dengan question itu metode tadi. Namun meskipun kedua hasil yang diberikan sama dalam penelitian, kesulitan semuanya keterlibatan. Ini masih sama ya dengan yang dijabarkan tadi di abstrak. Kita cari lagi. All artifact were assessed by rubric. Ini sama ya. However, this evaluation product has not received much attention. Ya, coba ini, coba the evaluation ini sampai ke sini. Jadi memang kita harus per kalimat-kalimat mengertikannya ya teman-teman. Coba yang di sini. Evaluasi produk belum mendapat banyak perhatian dalam studi yang dianalisis, meskipun penciptaan produk lah yang membedakan PJBL dari bentuk pembelajaran yang lain. Ini bisa nih satu kalimat ini. Berarti di sini ada makna tentang penciptaan produk. Jadi dalam jadi belum mendapat banyak perhatian dalam studi yang menganalisis, meskipun penciptaan produk lah yang membedakan PJBL dari produk dari bentuk pembelajaran. Jadi yang membedakan project based learning dengan produk dengan pembelajaran yang lain itu adanya produk. Jadi ada penciptaan produk gitu dulu ya, kita kode ya. Ya kita simpan dulu sebelum kita lupa. Kita open coding dulu, kita tambahkan dulu penciptaan produk. Ini dalam pembelajarannya ya. Lalu apalagi? Penciptaan produk penting karena membantu peserta didik untuk mengintegrasikan dan mengkonstruksi pengetahuan mereka, menemukan dan meningkatkan keterampilan profesional. Jadi ada peningkatan keterampilan profesional. Kita ketik lagi. Ada peningkatan keterampilan profesional. Ini masih 3 kata ya, jadi boleh. Lalu apa lagi ya? Meningkatkan minat mereka pada disiplin. Berarti peningkatan keterampilan disiplin. Bisa kita tambahkan juga. Jadi biar kita nggak lupa. Peningkatan disiplin.
Dengan kemampuan untuk bekerja dengan orang lain, berarti keterampilan bekerja dengan orang lain. Keterampilan bekerja, kerjasama. Keterampilan kerjasama. Nah, dengan kata lain, produk akhir adalah ekspresi terkonsentrasi dari berbagai kompetensi yang dapat dikembangkan siswa. Dan demikian penelitian selanjutnya disarankan untuk menyelidiki lebih lanjut tentang kinerja produk akhir siswa. Ini tidak perlu ya, karena ini belum diteliti oleh peneliti yang kita analisis barusan. Oke, ada 4, kita masukin saja tung di sini. Nah, maka tadi ini sudah ada 2 kode yang di atas. Ya, tambah dengan 4 ini. Ada 6 kode. Tahu dari mana? Kita klik 2 kali. Nah, masuk di sini nih. Ada hasil belajar, keterampilan kerjasama, penciptaan produk, peningkatan disiplin, peningkatan keterampilan profesional, peningkatan pembelajaran. Nah, seperti itu. Nah, ini teman-teman. Nanti seandainya teman-teman baca lagi nih di bawah. Nanti muncul mungkin di conclusion ya. Coba kita lanjut ke conclusion. Ternyata di conclusion coba kita tarik lagi, kita translate dulu. Jadi seandainya teman-teman nanti menemukan kode yang sama, itu nggak masalah, nanti akan masuk ke density-nya, intensitasnya berapa kali sih pernyataan ini dibahas, kan seperti itu. Jadi contoh di conclusion, pasti conclusion ini kan kesimpulan, pasti akan hampir sama dengan yang di atas. Sebagai kesimpulan, tinjauan ini telah menemukan 4 kategori 7 subkategori hasil belajar siswa dalam PJBL di perguruan tinggi. Belum studi lebih lanjut, mengevaluasi kualitas instrumen. Di sini tidak dilaporkan ya ternyata. Jadi teman-teman di sini, tapi seandainya ya teman-teman, seandainya saja di sini ternyata ada pernyataan yang sama nih, seandainya oh ini ternyata membahas tentang peningkatan profesional siswa. Jadi ketika teman-teman mau open coding, nggak perlu ngetik lagi. Seandainya sama ya, bukan kode baru. Ini sama deh kayak yang tadi. Ini kesimpulannya hampir sama dengan keterampilan peningkatan keterampilan profesional. Maka teman-teman tinggal klik aja list coding atau klik kanan pilih list coding, gitu ya. Atau pilih aja klik list coding. Ini sama nih sama yang tadi. Ini membahas tentang peningkatan pembelajaran sama peningkatan keterampilan profesional. Tinggal diklik aja, oke. Dia akan mengkode sama. Jadi teman-teman nggak perlu ngetik lagi. Khawatirnya ternyata niatnya sama, tapi hanya beda kata aja. Ya nggak masalah sih. Kalau teman-teman memang tujuannya ingin menghasilkan banyak kode, tapi khawatirnya tidak spesifikkan seperti itu. Nah, ini contohnya kita bisa lihat nih di code. Jadi teman-teman di codes ya, di codes manajernya, atau tadi biar gak bingung ya, kita bisa aja dari sini ngeklik di sini. Kalau sudah kita klik 2 kali, dia akan muncul di sini. Nah, kita lihat teman-teman. Nah, di sini tadi, nah ini peningkatan keterampilan profesional udah 2 kali nih dibahasnya, density-nya grounded-nya ya, grounded ya, maaf bukan density ya, di grounded-nya sudah terkode 2 kali. Nggak masalah, memang ternyata pernyataan itu hampir sama. Nah, seperti itu. Jadi sementara ini saya contohkan untuk 1 jurnal dulu teman-teman. Nah, setelah ini di video selanjutnya akan saya jelaskan lagi, akan saya paparkan bagaimana cara kita membuat grup kode sehingga kita bisa membuat bagan atau peta konsep dari kode yang sudah kita dapatkan. Oke, terima kasih.